program Sapa Pagi bersama saya ada Andri Adnan. Yang jelas di pagi hari ini kita akan mendengarkan segmen talk show radio interaktif ini yang pasti bersama dengan Bapak Letnan Kolonel Kavaleri Bapak Laode Azhar Hamid SH.M.Ham sebagai Bapak Komandan Kodim 1308 Lubuk Banggai. Sebelumnya kita menyapa, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Selamat pagi buat semua pemirsa radio Andika FM. Siap, terima kasih banyak. Apa kabar Bapak Dandim di pagi hari ini? Alhamdulillah kondisi saya pagi hari ini sehat walafiat, siap melanjutkan aktivitas Mas. Baik, jadi untuk teman-teman sahabat Andika dimanapun Anda berada, saat ini kami lagi bersama dengan Bapak Dandim 1308 Lubuk Banggai. Yang jelas di pagi hari ini kita akan ngobrol santai ya Pak ya, tentang dengar-dengar ini ada info menarik dari Kodim 1308 Lubuk Banggai, ada rekrutmen TNI Angkatan Darat. Apa benar ya Bapak? Betul Mas, jadi kami sebagai ujung tombak dari TNI Angkatan Darat melaksanakan informasi, memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya tentang perekrutan TNI Angkatan Darat ini. Baik, langsung saja ya Bapak, saya tanya-tanya ya, apa saja ini persyaratan untuk bisa mendaftar menjadi anggota TNI Angkatan Darat Pak? Makasih Mas Andika. Jadi ada beberapa persyaratan. Yang pertama persyaratan umum, yaitu warga negara Indonesia pasti. Kemudian untuk usia sendiri ada 3 kategori Mas. Yang pertama itu umur 17 sampai 22 tahun. Kemudian untuk bintara 17 sampai 24, untuk perwira 18 sampai 27. Di mana kondisi fisik sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang berikutnya nggak memiliki catatan kriminal, nggak memiliki tato atau bekas luka bakar. Kemudian tidak memiliki kelainan bentuk tubuh dan berpendidikan minimal SMP, SMA, SMK untuk tamtama. Kemudian untuk bintara itu SMA atau SMK, dan perwira sama mulai dari SMA sampai D1, D4, S1 itu Mas. Baik. Bisa juga untuk S1 juga ya Pak? Oh bisa. Jadi ya, ada yang nanti level perwira, ada yang mulai dari sekolah atau yang dari lulusan SMA atau mungkin yang kuliah gitu. Kuliah ya Pak. Wah. Itu baru persyaratan umum Mas. Persyaratan umum ya. Baik. Ya, kalau persyaratan fisiknya secara tinggi minimal itu 160 cm. 160 ya. Kemudian berat badan proporsional antara tinggi sama postur. Kemudian jarak pandang minimal itu 20/20. Baik. Kemudian ada persyaratan lainnya seperti persyaratan dokumen yang harus dilengkapi itu nanti fotokopi KTP, kartu keluarga, ijazah, transkrip nilai, surat keterangan catatan kriminal dari kepolisian, kemudian keterangan sehat dan lain-lain Mas. Jadi secara ini ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi mungkin secara detail bagi masyarakat umum, khususnya anak muda ini yang lulusan SMA yang ingin mendaftar menjadi anggota prajurit TNI bisa datang langsung ke Kodim atau ke Koramil untuk ditanyakan secara persyaratannya. Nanti secara detailnya akan dijelaskan di staf personalnya di Kodim Lubuk Mas. Untuk pendaftaran itu berapa kali nih TNI Angkatan Darat selama setahun dan apa saja kepangkatannya? Untuk penerimaan untuk tamtama, itu 2 gelombang Mas. Itu pertama di bulan Januari pendaftaran dan nanti di bulan Juni. Juni juga ya? Ya. Untuk bintara itu 2 gelombang juga, yaitu di bulan Maret nanti dan di bulan September. Baik. Kemudian untuk yang perwira, untuk SEPA itu jalur yang mungkin lulusan dari kuliahan, itu tergantung alokasi. Namun Akmil, Akademi Militer juga lulusan perwira Mas. Jadi yang dari SMA itu bisa mendaftar seperti saya, daftar dari SMA langsung masuk Akademi Militer. Itu pendaftaran di bulan Maret ya, 2025 ini. Ya, di 2025 Mas. Oke. Jadi untuk kaula muda yang mungkin ingin mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara melalui jalur instansi, informasi tambahan penerimaan bisa dilakukan secara online dan situs resmi
dan penekanannya tidak ada pungutan biaya pendaftaran. Dan kelulusan calon nanti akan ditentukan oleh kemampuan diri sendiri dan tidak terpengaruh oleh oknum lain. Jadi jangan nanti lulus tergantung bapak ini atau tergantung bapak Dandim, tidak. Ada orang dalam ya? Tidak ada. Ya. Ordal itu nggak ada. Ordal ya, baik. Itu baik. tergantung dari personalnya masing-masing. Siap. Jadi ini memang pure yang masuk sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Dan tentunya restu dari orang tua. Restu ya, doa orang tua itu penting sekali. Penting sekali, Mas. Baik. Berarti tadi ada Bapak Dandim sempat spill kalau masuk di sebagai anggota TNI Angkatan Darat ini gratis ya Pak ya? Oh, itu harus gratis Mas. Saya juga daftar juga dulu hanya modal fotokopi aja Mas. Jadi biaya saya fotokopi sama naik angkot sih sebenarnya Mas. Waduh. Jadi tidak ada nanti masuk di pos ini bayar berapa, itu saya yakinkan tidak ada. Makanya untuk mengeliminir seperti itu, tidak usah percaya sama orang lain, tapi yakin sama kemampuan diri sendiri dan kekuatan doa yang paling utama Mas. Terbaik Pak Dandim hari ini kata-katanya. Baik, kita break dulu untuk semua pendengar Insan Andika dimanapun Anda berada di 91,7. Baik, 91,7 FM Radio Andika paling luas jangkauannya. Kami masih bersama dengan Komandan Kodim 1308 Lubuk Banggai, Letnan Kolonel Kavaleri Bapak Laode Azhar Hamid SHM Han. Selanjutnya Pak Dandim ya. Untuk ini sudah jadi ya, sudah menjadi anggota TNI Angkatan Darat ya. Pasti ada saja fasilitas nih yang diberikan ya untuk anggota TNI, apa saja barangkali. Oke, fasilitasnya. Kalau fasilitas yang diberikan kepada anggota TNI setelah lulus tes tadi, itu nanti kita nggak usah pusing lagi kaitannya perumahan atau pondok. Karena setiap prajurit yang sudah lulus itu nanti akan mendapatkan fasilitas pondok atau perumahan. Baik untuk yang bersangkutan, apalagi nanti kalau mereka sudah mulai berkeluarga, itu nanti akan mendapatkan fasilitas tersebut. Kemudian juga kesehatan Mas, itu kesehatan juga dapat gratis. Kita tinggal koordinasi, di setiap wilayah itu ada rumah sakit militer juga, sehingga untuk rujukan kita juga lebih cepat dan bisa ditangani lebih lanjut. Kemudian untuk fasilitas pendidikan itu juga kita dapat terima. Kemudian fasilitas olahraga, ya, setiap satuan instansi militer itu ada fasilitas olahraga, semakin tinggi itu semakin lengkap levelnya Mas. Jadi mulai sarana olahraga kayak jogging track, atau misalnya tempat lari, kolam renang, dan fasilitas rekreasi, termasuk fasilitas ibadah gitu Mas. Jadi hampir semua instansi itu memiliki fasilitas TNI Angkatan Darat lengkap, namun tidak seluruhnya Mas. Tidak seluruhnya karena kondisi daerah masing-masing kan masih berbeda. Tapi untuk fasilitas ibadah rata-rata memiliki mulai masjid, gereja, kemudian pura dan tempat ibadah lainnya, demikian Mas. Baik, jadi itu fasilitas ya sangat lengkap ini ya. Ada dari tempat tinggal, asrama ya. Asrama Mas. Terus juga ada untuk kesehatan, pendidikan, olahraga ya, sarana olahraga. Yang pasti ini luar biasa fasilitas yang diberikan kepada anggota TNI. Selain fasilitas Pak, barangkali ada tunjangan, bisa di-spill tunjangan. Kalau tunjangan di TNI Angkatan Darat lumayan Mas. Wah, ada mulai gaji pokok. Gaji pokok ya. Itu gaji yang jelas, gaji itu pasti akan sesuai dengan kepangkatan. Iya. Kemudian tunjangan khusus misalnya yang berdinas di lapangan. Itu contoh seperti Babinsa itu ada tunjangan juga. Tunjangan ya. Kemudian tunjangan keluarga. Itu jadi makanya setiap prajurit yang sudah berkeluarga itu mendapatkan tunjangan baik istri maupun anaknya Mas, terdaftar. Secara administrasi tercatat gitu Tercatat Mas. ya? Iya Mas. Baik. Dan yang tercatat satu Mas ya. Satu istri. bukan tambahan ya? Nggak ada. TNI tidak ada aturannya demikian. Oh baik, siap. Jadi itu tunjangan ya, ada lagi? Tunjangan kesehatan juga ada. Ada tunjangan kesehatan. Kemudian tunjangan pendidikan, biaya pendidikan untuk anak, kemudian tunjangan perumahan, transportasi, dan uang makan. Ini yang paling penting Mas. Jadi kita tidak perlu khawatir. Untuk makanan itu ada grade-nya. Barangkali Pak Dandim bisa sedikit menceritakan tentang pengalaman terbaik nih, atau pengalaman yang paling berkesan selama menjadi anggota TNI Angkatan Darat.
Oke Mas, kalau cerita pengalaman pribadi bisa dibilang mungkin dalam bertugas saya tidak ada kebayang Mas. Kalau mungkin saya tidak jadi anggota TNI, saya hampir sudah mau seluruh Indonesia saya tempat dinas. Tapi kalau datang pernah nyampe itu dari TNI sendiri. Saya dari Sabang sampai Merauke sudah datang Mas. Dari TNI alhamdulillah saya bisa menjelajah di wilayah baik Indonesia nasional maupun internasional. Jadi itu pengalaman yang cukup luar biasa bagi saya dan bisa dibilang rezeki itu secara penugasan Mas. Kemudian pengalaman secara persahabatan, alhamdulillah juga bisa dibilang kawan-kawan saya yang masih dari Sumatera sampai sekarang itu masih koneksi, masih sering teleponan, sering WhatsApp. Jadi bisa dibilang dengan pengalaman tugas yang berpindah-pindah, kita memiliki keluarga Indonesia Mas. Baik. Jadi kalau kita datang ke sana ada kawan, datang ke sana ada saudara, saudara bentukan sih sebenarnya Mas gitu Mas. Baik. Itu pengalaman, kemudian yang pengalaman dari persahabatan, kemudian pengalaman dari pas pembelajaran, setidaknya kita tahu Mas. Saya kalau ditanya orang tua asli Sulawesi, tapi sedikit banyak saya tahu adatnya orang Sumatera itu seperti apa, adatnya kita di Kalimantan itu bagaimana. Nah itu jadi ya bisa dibilang pengalaman tugasnya itu bisa memberikan kaya ilmu buat personal khususnya. Itu mungkin sedikit pengalaman pribadi yang bisa menjadikan motivasi sih kepada rekan-rekan atau anak-anak muda gitu. Baik, luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih banyak ini Pak Dandim. Iya, Mas. Sudah berbagi cerita, pengalaman dan juga mengajak ini ya kepada kaula muda nih di Kabupaten Banggai khususnya untuk bisa mengikuti menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Jadi persiapkan diri Anda ya. Siap, Mas. Untuk semuanya Mas. ya. Baik, kalau begitu sudah di jam 11 untuk program Sapa Pagi. Sekali lagi Bapak terima kasih banyak nih. Kita sudah sama-sama ngobrol di Sapa Pagi. Nanti ada kesempatan kita bisa ngobrol lagi Pak. Ya Mas, bisa ya. Nanti kalau waktu lain, dan mungkin bagi kalau muda pendengar radio Andika FM, bagi yang mungkin masih pengen detail penjelasan, silahkan langsung datang di Kodim di staff persnya. Iya. Jadi di situ langsung lengkap data, mungkin langsung lihat dan catat bisa langsung kalau mungkin ada yang kelewat tadi pada saat pembicaraan. Baik, jadi ada juga mendaftar secara online dan juga offline ya Pak ya? Iya Mas, pasti. Ya, jadi bisa nanti secara online bisa, kalau mungkin online mungkin kurang paham, yang tadi saya sampaikan langsung datang saya di kantor Kodim. Di Kodim tahu kan alamatnya kan di kilometer 1 ya. Ya Mas. Itu terbuka 24 jam Mas memang Kodim. Jadi silakan saja di sana untuk mencari informasi lebih detail lagi ya. Siap, untuk info lebih lengkap. Baik. Oke. Dan yang paling penting seperti kami tadi sampaikan pada saat bincang, semuanya free. Tanpa tidak dipungut biaya sama sekali Mas. Waduh, jadi ini ya buat teman-teman semuanya jadi gratis ya. Gratis. Untuk Tantama, Bintara, dan Terwira ya. Jangan percaya sama calo, meskipun ada oknum yang bermain, yakin sama kemampuan diri, bekali kemampuan dari sekolah, dan jangan lupa doa restu dari orang tua, itu yang paling utama. Paling utama, paling penting. Baik, luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih banyak ini Pak Dandim. Iya Mas. Sudah berbagi cerita, pengalaman dan juga mengajak ini ya kepada kaula muda nih di Kabupaten Banggai khususnya untuk bisa mengikuti menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Jadi persiapkan diri Anda ya. Siap, Mas. Untuk semuanya ya. Baik, kalau begitu sudah di jam 11 untuk program Sapa Pagi. Sekali lagi Bapak terima kasih banyak nih. Kita sudah sama-sama ngobrol di Sapa Pagi. Nanti ada kesempatan kita bisa ngobrol lagi Pak. Ya Mas, bisa nanti kalau waktu lain, dan mungkin bagi kalau muda pendengar radio Andika FM, bagi yang mungkin masih pengen detail penjelasan, silahkan langsung datang di Kodim di staff persnya. Iya. Jadi di situ langsung lengkap data, mungkin langsung lihat dan catat bisa langsung kalau mungkin ada yang kelewat tadi pada saat pembicaraan. Baik, jadi ada juga mendaftar secara online dan juga offline ya Pak ya? Iya Mas, pasti. Jadi bisa nanti secara online bisa, kalau mungkin online mungkin kurang paham, yang tadi saya sampaikan langsung datang saya di kantor Kodim. Di Kodim tahu kan alamatnya kan di kilometer 1 ya. Ya Mas. Itu terbuka 24 jam Mas memang Kodim. Jadi silakan saja di sana untuk mencari informasi lebih detail lagi ya. Siap, untuk info lebih lengkap. Baik. Mas. Dan untuk pemirsa, untuk pendengar Radio Andika dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan kami di program Sapa Pagi bersama dengan Bapak Komandan Kodim 1308 Lubuk Banggai. Terima kasih banyak sekali lagi buat Bapak Dandim sudah ngobrol santai dengan kami. Bapak Letnan Kolonel Kavaleri, Bapak Laode Azhar Hamid SH.MH. Ya, baik, kita pamit. Untuk itu tetap satu rasa dengan kami di 91,7. Akhir kata saya Andri yang bertugas.
pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.